Halo guys, kembali lagi di Mindspace Podcast. Perkenalkan, nama gue Reza dari Akuntansi 2021 dan ditemani oleh Janitra dari Akuntansi 2021. Jadi di pertemuan kali ini kira-kira kita mau bahas apa nih, Jan? Kali ini kita akan membahas konsentrasi audit dan akuntansi bisnis. Oh, akuntansi audit dan akuntansi bisnis ya. Kira-kira narsumnya siapa nih, Jan? Siapa ya Bang Reja ya? Perkiraannya. Siapa ya? Penasaran kalian ya? Mungkin bisa kita sulap aja nih. Boleh? Ya, 1, 2, 3. Ini ada Bang siapa nih, Bang? Yudi. Bang Yudi sama satu lagi. Raka. Dari angkatan berapa, Bang? Gua dari angkatan 2017. Gua 2016. Mungkin makasih nih, Bang, kayak udah nyempetin waktu buat datang ke podcast ini nih. Iya, langsung minum ya, Bang. Tadi niatnya gue pengen ini, Bang, kayak ngobrol-ngobrol sambil mukbang gitu, sambil makan-makan. Gak ada makanannya Tapi nggak dikasih sama konsumnya. Ini ada orang dari Pertamina gitu. Pertamina. Mungkin langsung ke pertanyaan aja kali, Bang ya. Mungkin kayak gue mau nanya sih, Bang, kayak dari konsentrasi audit nih, Bang, gue mau nanya. Kira-kira nih, Bang, secara garis besar itu menjelaskan tentang apa sih, Bang? Berarti gue nih ya. Oke, mungkin gue perkenalan nih sekali lagi. Nama gue Yudi Ruhyat dari konsentrasi audit, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2017. Pertama-tama di sini gue juga mau disclaimer ya terkait apa yang gue sampaikan di sini, terkait semua isi yang ada di video podcast ini itu bukan semata-mata jadi acuan yang mutlak bagi teman-teman mahasiswa akuntansi yang mungkin sedang bingung ya menentukan arah kemana. Ini bukan menjadi jawaban yang mutlak dari teman-teman untuk memutuskan untuk memilih konsentrasi di mana. Teman-teman juga harus cari referensi atau sharing-sharing ke alumni lainnya untuk ya sekedar cari-cari info sedikit sampai teman-teman bisa menemukan jawabannya untuk memutuskan milih konsentrasi mana gitu. Kemudian di sini gue juga berterima kasih ya, merasa terhormat untuk mengisi di acara podcast ini. Mungkin banyak dari alumni abang-abang kita yang udah melanglang buana lebih dulu daripada gue, dan mungkin bisa lebih capable dalam sesi sharing ini. Tapi ya nggak apa-apa, gue bakal jawab semua pertanyaan yang mungkin dari teman-teman yang bakal tanya di sini. Untuk secara garis besar audit sendiri itu kan kalau secara textbook ya, secara teorinya yang kita pelajari selama ini di kampus-kampus itu kan audit itu mengenai tentang pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti ya untuk memastikan juga bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material, karena sesuatu apapun yang sifatnya material itu pasti dampaknya akan merubah suatu keputusan dari para pengguna laporan keuangan. Jadi tugas kita ya mengevaluasi bukti-bukti ya, untuk memastikan audit itu bukan hanya sekadar audit memeriksa, tapi juga kita sebagai jasa penjamin. Jadi kita memeriksa kemudian menjaminkan sebuah laporan ini kepada orang atau pemangku kepentingan dan serta pengguna laporan keuangan bahwa laporan ini sudah benar dan tidak terdapat salah saji yang material. Tidak benar maksudnya bukan benar, tapi wajar. Kayak secara garis besar itu kayak seperti audit itu kayak mengevaluasinya gitu ya, Bang? Ya, selain mengevaluasi juga kita sudah pasti understanding terkait bisnis proses atau latar belakang dari klien kita kan, untuk menyusun langkah-langkah atau prosedur yang akan kita lakukan gitu. Oke, Bang, lalu buat konsentrasi bisnis nih, Bang ya. Garis besar penjelasan tentang akuntansi bisnis itu apa sih, Bang? Garis besarnya? Sebenarnya gini ya, kalau dari konsentrasi bisnis, karena dari 4 konsentrasi yang tadi, dasarnya itu adalah di akuntansi bisnis nih menurut gua. Karena ketika audit mengevaluasi adalah evaluasi hasil dari kinerja dari akuntansi bisnis, karena yang mencatatkan dari segi bisnis kan si akuntansi bisnis itu.
Terus dari segi perpajakan juga itu kan pengambilan pajak tahunan nih, itu kan dari pencatatan pendapatan setahun dari si akuntansi itu kan. Nah, jadi lebih ke arah ini sih, lebih ke arah kalau secara umumnya itu adalah pencatatan pencatatan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi nih di perusahaan itu. Terus melakukan pelaporan juga. Nah, habis itu pelaporan melakukan evaluasi juga. Evaluasi itu mungkin dari segi rasio. Gimana kan kalau misalnya di akuntansi itu kan ada rasio-rasio keuangan tuh. Nah, itu yang akan menjadi feeder kita ke manajemen terkait kira-kira bisnis ini nih bisa berjalan akan seperti gimana sih gitu. Kira-kira kita bisa menarik pinjaman berapa sih, kira-kira pendapatan kita akan berapa di kedepannya kayak gitu sih. Lumayan luas juga Bang ya, mantap juga. Ya mungkin ada lagi sih Bang yang pengen gue tanyain, mungkin seputar kayak prospek kerja untuk audit ini selain kerja di kantor akuntan publik ini di mana sih Bang? Mungkin kayak bisa di perusahaan-perusahaan besar juga bisa gitu Bang. Jadi audit ini kalau bisa dibilang salah satu cabang ilmu akuntansi. Audit itu bukan melulu lulus kerja di KP, enggak. Di setiap perusahaan pasti ada yang mungkin perusahaannya udah agak lumayan ya, size-nya medium atau lebih besar gitu ya, pasti ada audit internal ya, yang fungsinya mungkin lebih ke operasional perusahaan, mungkin bisa audit internal mungkin dari sisi keuangan maupun internal operasional perusahaan itu sendiri. Jadi untuk yang kita kenal tuh biasanya apa? Sisa pengendali internal ya, SPI itu. Kemudian yang umumnya kan audit eksternal yang kerja di KPKP, terus ada juga mungkin audit plat merah ya. Audit plat merah tuh yang di pemerintahan gitu lah ya. Betul. Berarti kalau misalnya audit itu selain jadi audit itu berarti bisa ngambil ke ya misalnya ngambil pajak juga gitu. Kalau untuk ke pajak mungkin agak beda sih ya, karena yang ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, yang udah dari teman-teman gue di kantor biasanya yang nggak terlalu ahli juga sih sebenarnya kalau terkait pajak, karena biasanya ya klien-klien yang kita temuin tuh mereka ada konsultannya sendiri terkait pajak gitu. Jadi ya kita semua saling tektok gitu, konsultan pajak, kantor akuntan publik sama si klien ini gitu. Lalu Bang, buat prospek kerja bisnis nih, selain menjadi entrepreneur tuh di mana Bang ya? Selain entrepreneur. Kalau prospek kerja dari akuntansi bisnis itu luas ya, karena kita ngomongin bisnis itu kan luas kan. Lebar sih. Iya, semua bisnis itu butuh namanya keuangan pasti, karena setiap transaksi kan mungkin kalau dari yang kelas UMKM aja itu kan kita ada pencatatan akuntansi sendiri tuh, dari UMKM sampai dengan kelas yang perusahaan-perusahaan besar lah. Itu ada pencatatan akuntansi sendiri, di mana setiap transaksi itu kan memang harus dicatat gitu supaya menghasilkan laporan yang bisa digunakan nih. Kira-kira perusahaan itu yang tadi gue balik awal sih, karena tadi laporan itu kan nantinya akan dipakai untuk kinerja perusahaan ke depannya akan seperti apa, kayak gitu sih. Makanya kalau misalnya ngomongin tentang prospek kerja dari akuntansi itu sangat luas sih akuntansi bisnis. Pikiran-pikirannya kayak selain entrepreneur tuh apa? Contohnya. Contohnya akuntansi, kalau nggak salah sih gue pernah dengar ada terkait dengan yang kalau lu tuh bisa nggak kerja di perusahaan gitu loh, jadi lu bisa jadi Sendiri gitu. Konsultan yang terlepas gitu apa namanya, freelance. freelance pencatatan UMKM tuh biasanya tuh, itu kan dia nggak butuh sebenarnya, nggak transaksi itu ada sehari-hari tapi nggak terlalu banyak, dan dia nggak butuh orang yang dia harus ngegaji setiap bulan buat pencatatan beberapa puluh transaksi itu kan. Biasanya tuh setahun itu baru dicatatkan gitu. Nah itu lu bisa aja tuh freelance itu masuk ke arah situ, jadi lu nggak terikat pada satu perusahaan tapi lu tetap bisa melaksanakan kegiatan akuntansi itu. Sebenarnya ya, kalau untuk yang akuntansi bisnis keuangan gitu ya, dia nggak melulu ada di perusahaan, di konsultan juga ada. Yeah. Karena ada yang namanya, kalau lu lihat-lihat mungkin jarang ya
kita lihat, tapi ada sebenarnya kantor jasa akuntan. Ya. Tugasnya ya itu tugas dan fungsinya kemungkinan yang setahu gue tuh dia menyusun desain segala jurnal. Jadi dia harus paham juga latar belakang perusahaannya, terus dia desain jurnal-jurnal transaksinya sampai dia ya nge-record transaksi sampai nanti setiap bulan dia laporkan ke klien. Kadang banyak kok klien yang nggak punya accounting sendiri tapi dia nge-hire Iya. konsultan dari luar itu jasa accounting service biasanya. Di konsentrasi ini kan ada banyak bang ya, ada konsentrasi audit, pajak, bisnis sama syariah kan. Nah di zaman abang nih ya, peminat konsentrasi audit itu banyak nggak sih bang yang ngambil konsentrasi audit? Berhubung udah lama jadi agak lupa ya. Tapi kayaknya audit jadi salah satu peminatan yang ya paling seksi lah dari anak-anak akuntansi. Sekarang jadi ya lumayan banyak peminatnya. Tapi alasan banyak yang milih audit itu kira-kira kenapa sih bang? Mungkin ya semoga bukan FOMO ya. Karena kalau yang paling gue ingat, kata-kata yang paling gue ingat dari dosen gue dan dosen audit. Jadi auditor itu adalah orang-orang yang dibentuk atas dasar keinginan. Itu yang paling melekat di pikiran gue. Jadi yang ngambil jurusan audit itu bukan semata-mata ikut-ikutan gitu. Tapi yang ya kalau emang benar-benar ya harus gitu dibentuk atas dasar keinginan gitu. Itu sih yang paling melekat dan sampai sekarang ya emang capek sih. Makanya kenapa disebut jadi manusia yang dibentuk atas dasar keinginan, yang pertama sekarang jam kerjanya nggak nentu kan. Tapi gue suka karena waktunya fleksibel. Gue masuk ke kantor jam berapapun nggak apa-apa, it's okay. Tapi pulangnya juga ya nggak tahu dan nggak nentu jam berapa gitu. Intinya ya selama pengalaman gue kerja ini yang penting kerjaan selesai beres. Mau lu kerja di mana, mau lu kerja jam berapa, nggak masalah gitu. Mungkin alasannya kayak kalau milih audit itu ya, kerjanya lebih fleksibel kali ya. Lalu buat bisnis bang, akuntansi bisnis. Pas angkatan abang nih, itu minatnya banyak atau dikit bang? Angkatan gua, seinget gua cuma sekelas. Emang sebenarnya kalau sekelas tuh berapa orang ya? 30 atau 20-an gitu. Iya, segitu lah. Nah, kalau menurut gue sih kenapa orang-orang lebih arahnya ke audit? Karena sebenarnya akuntansi bisnis itu memang mempelajari bisnisnya secara dalam nih. Karena di dalam konsentrasi itu kita, seingat gue tuh ada pelajaran mengenai akuntansi dari non perbankan, keuangan perusahaan keuangan non perbankan dan juga akuntansi perbankan. Emang itu lebih dalam kan. Tapi kalau secara bisnis secara luas gitu, di luar perbankan emang kan sebenarnya kita mempelajari di akuntansi dasar tuh sebenarnya udah dapet sih, udah dapet ilmunya tuh. Karena beberapa pelajaran akuntansi kan ada akuntansi bisnis, ada akuntansi manajemen. Nah itu udah dapet semua tuh lingkupnya di situ. Tapi menurut gua kalau misalkan memang arahnya itu buat ke akuntansi dari sisi perusahaan yang finansial ya, nah itu menurut gua sih recommended buat diambil sih kata gue, karena tadi kita belajarin namanya akuntansi perbankan dan akuntansi perusahaan finansial non perbankan. Itu yang nggak ada di pelajaran umum. Buat alasan abang nih, kan abang kan ambil akuntansi bisnis nih, alasannya abang ambil jurusan konsentrasi akuntansi bisnis tuh kenapa bang? Akuntansi bisnis alasannya gini. Yang pertama dari segi proses pekerjaan, menurut gue tuh banyak karena memang feeder dari pekerjaan dari auditor dan juga perpajakan arahnya dari si pencatat yang awal kan. Nah itu kan lebih luas berarti kan, secara lapangan kerja juga lebih banyak gitu menurut gue. Terus kayak pelajaran akuntansi manajemen menurut gue tuh bagus banget sih buat dipelajarin, karena terkait dengan rasio-rasio keuangan itu sebenarnya bukan soal perhitungan kayak lu kira-kira batas sekian gitu, lu nggak boleh ngambil ini, nggak boleh ngambil itu, tapi itu bisa jadi masukan karena rasio keuangan itu kan kadang-kadang saling terkait ya. Ketika lu merubah satu jurnal, lu bisa merubah beberapa rasio kan. Nah itu dia sih menurut gue itu
apa namanya, ketertarikan gue ada di situ sih, karena manajemennya tuh lebih manajerial tuh lebih bagus. Lebih luas, Ya betul. lebar lah gitu Ya. ya. Lalu buat kendala nih selama abang ambil konsentrasi bisnis, kendalanya tuh apa bang? Kendalanya? Kendala, kalau menurut gue kendala akuntansi bisnis nggak begitu sulit ya, karena gini, karena dasar akuntansi ini ketika lu belajar dasarnya itu udah oke nih, udah mantep gitu, lu ke arah akuntansi bisnisnya tuh nggak sulit, karena kan kalau misalnya kayak audit kan ada prinsip-prinsip yang harus dijaga tuh ya. Itu kan dipelajarin kan di dalam walaupun di audit dasar tuh ada, tapi kan lebih lebih dalam lagi kan di waktu belajar konsentrasi itu. Nah, kalau misalkan di secara akuntansinya sebenarnya pencatatan akuntansi itu dasarnya sih itu aja ya. Kayak misalnya ada aset tetap, ada aset tidak tetap gitu. Itulah pencatatannya dari debit ke kredit gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu terus secara pengambilan skripsi nih, karena kan ntar arahnya tuh ke arah sana nih. Nah, itu lebih 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 enak sih, karena kalau menurut gue ya di akuntansi bisnis itu arahnya tuh lu ngambil datanya tuh lebih ke arah sekunder sih kalau menurut gue, karena kalau primer itu rada agak-agak susah tuh, karena kan yang kita makan adalah laporan keuangan jadi kan, berarti kan yang kita tinggal narik data doang kan, jadi secara pengumpulan data juga nggak begitu ribet ya, kalau misalnya nanti ya dulu deskripsi sih kawan. Nggak perlu nyebar kuesioner Iya, gitu ya. bisa tapi kalau menurut gua lebih 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 ke arah sekunder sih data-datanya. Nggak Iya. efektif gitu. Mungkin kalau dari Bang Yudi nih, dari audit, hal apa sih Bang yang lu kayak mendorong lu pengen ngambil audit gitu? Apa ya? Kayak eh dulu ya sampai sekarang sih ya masih minim pengetahuan. Jadi dulu didoktrin terus sama akuntansi, audit. Jadi kayak lah gitu. Kayak setiap kali dengar cerita, menantang gitu. Setiap kali bertemu klien ada aja masalahnya gitu kan. Terus ya fungsi kita tuh beres-beres gitu. Jadi Cuci piring. cuci piring gitu. Setiap laporan yang terbit ya udah kita rapi-rapihin, bersih-bersih. Karena kan tetap ya semua laporan keuangan tuh harus mengacu pada standar kan. Ada yang namanya standar. Jadi ya eh, kita nih selaku audit harus go ahead atau di depan mereka gitu. Ya, harus lebih tahu lah gitu dibandingkan lain. Karena yang namanya akuntansi itu kan ya seni mencatat ya. Asal balance juga maksudnya balance juga belum tentu benar gitu. Betul. Balance ya balance, cuma bener nggak gitu. Itu yang perlu kita uji gitu, kita tes kebenaran. Oh, sorry sekali lagi bukan benar ya, wajar ya gitu. Karena ya, memang nggak ada laporan keuangan yang benar. Kebenaran cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di audit, Bang Yudi nih ada kendalanya nggak sih Bang? Di mana nih? Pas masa kuliah berarti atau kerja? Mungkin mulai dari masa kuliah dulu sih. Kuliah ya. Kendalanya ya, nggak ada sih. Let it flow gitu. Setiap hari ya gue jalanin aja. Gue udah ngambil konsentrasi audit, ya tinggal magang nyusun skripsi, ada revisi dosen ya kerjain aja gitu. Nah tapi dari pas gue masa-masa kuliah, pas nyusun skripsi, gue itu kan semester akhir kan kita masih dulu gue masih aktif lah di organisasi gitu kan. Terus berbarengan juga sama nyusun skripsi. Nah dulu gue strategi gue tuh jadi gini, setiap kali gue bangun, gue cukup konsisten bangun pagi jam 5 waktu subuh, gue langsung skripsian, entah itu revisi atau ngerjain dari jam 5 sampai jam 8 setiap hari, itu aja. Sisanya gue ke kampus, walaupun gak ada jam, gue cuma nongkrong-nongkrong di kantin. Jadi gue ngerasa gue udah menang di awal gitu. Jadi di pagi ini gue udah menang karena gue udah nyesain satu tugas yang cukup lumayan berat. Jadi sisanya di kampus ya udah main-main aja gitu. Besoknya kalau ada jadwal konsultasi, kalau ada revisi ya udah gue kerjain lagi besok pagi gitu. Selagi itu deadline-nya nggak deket-deket banget. Terus ya kendala ketika kerja tuh kendalanya ya itu sih, harus jago komunikasi bareng klien. Cara gaya komunikasi kita kan, minta data, kita kan butuh bukti kan. Kemudian juga
ada yang namanya risiko itu datang dari ketidakmampuan kita seorang auditor untuk mengungkapkan atau menemukan salah saji yang material gitu. Jadi gitulah pentingnya pengetahuan bagi seorang auditor ya. Jadi harus tetap berkembang setiap hari gitu. Bingung sih Bang, sebenarnya pas kita nanti ngambil konsentrasi misalnya audit nih Bang. Kita itu nanti belajar dari awal lagi atau ngelanjutin materinya atau gimana sih Bang? Kalau audit ya, akuntansi dasar tuh harus itu pondasi kita. Kemudian kalau audit yang kita pelajarin di kampus-kampus ya semester akhir, kebanyakan soal teori. Tapi teori itu sifatnya fundamental. Jadi itu benar-benar jadi pegangan kita buat ke depan. Pengetahuan segala sesuatu yang kita ketahui itu bakal berguna nanti. Yang lu pelajarin sekarang itu bakal berguna nanti, khususnya dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau lu tahu, lu akan lebih mudah dan akan lebih mendekati kebenaran dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ketika lu nggak tahu, lu bakal bingung gimana. Lu harus dipaksa ngambil keputusan, tau-taunya besok salah dan muncul masalah gitu. Lu harus ya jatuh bangun. Jadi teori-teori yang dipelajari itu emang ya harus dipahami gitu untuk sebagai pegangan fundamental. Berarti kayak nanti pas konsentrasi itu kita kayak melanjutkan lagi gitu ya materi-materi yang Tapi akuntansi dasar udah pada paham kan. Perlu dites. Hasil ya. Bang, jadi ulang lagi nggak? Udah pasti sih kalau Oh, diulang lagi tuh. Iya, karena yang tadi bilang sih sebenarnya lu tuh belajar konsentrasi itu kan belajar akuntansi lebih dalam nih sebenarnya. Jadi sebenarnya nih, gua ngebahas kalau misalnya kita mengambil konsentrasi apapun ya, dasarnya itu lu harus megang di atas nih. Dari akuntansi dasar, akuntansi bisnis, akuntansi manajemen itu kan kita belajar di awal tuh sebelum kita ngambil konsentrasi kan. Jadi sebenarnya semua konsentrasi itu bakal melanjutkan dari apa yang lu pelajarin di dasar. Karena secara audit kan juga kita ngambil audit dasar kan netting ya. Nah, itu kan ada perpajakan dasar juga tuh. Pasti melanjutkan dari situ sih. Tapi kalau cuman agak lebih dalam aja pembahasannya pada saat konsentrasi. Berarti hampir diulang lagi ya itu jatuhnya. Iya ada ini lah. yang diulang. Ada sebagian yang di remind lah, terus sisanya lu nyemplung lebih dalam lah terkait dengan bisnisnya. Perkembangan audit nih Bang. Iya, mungkin perkembangan audit di akhir-akhir ini itu gimana sih Bang? Mungkin lu bisa sharing gitu. Mungkin banyak yang sekarang muncul ya, artificial intelligence gitu lah ya. Yang ngait-ngaitkan juga gimana prospeknya ke depannya profesi audit dengan hadirnya AI. Ya kayaknya tetap nggak mampu gitu ya, itu hadir untuk menggeser profesi audit, karena audit itu yang dipegang teguh tuh karena independensinya gitu, independensi terhadap klien. Jadi kalau emang itu tidak sesuai dengan standar, kami menyatakan bahwa tidak sesuai gitu. Ketika ruang lingkup kita dibatasi, ya itu akan mempengaruhi opini kita gitu, opini dari akuntan publik itu sendiri. Jadi perkembangannya apa ya? Mungkin sekarang lebih ke IT audit juga ya. Jadi audit bukan lagi laporan keuangan, jadi bukan outputnya, tapi lebih ke sistemnya juga, IT-nya nih. IT-nya di audit juga, kira-kira prosesnya gimana, benar nggak gitu. Oh, seperti itu. Berarti kemungkinan kayak audit ini ya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Oke. Ya, kemungkinan sih itu. Oke, buat bisnis Bang, perkembangannya buat sekarang gimana Bang? Perkembangan ya, sebenarnya potensi bisnis kan terkait pencatatan ya. Ya mungkin kemarin tuh sempat ada perkembangan yang agak melesat terkait dengan 7 series tuh kan, di mana Mas dibahas tuh terkait dengan PSAK itu. Nah itu sebenarnya perkembangannya tuh ke arah situ sih. Kira-kira dari pedoman yang kita acu sebagai dasar buat pencatatan itu biasanya kan ada perkembangan tuh, kira-kira
apa namanya kayak kemarin sekretaris muncul gitu. Nah, terus dari segi IT juga sama sih sebenarnya. Karena kan sekarang kan kita udah harus lebih modern gitu ya. Terkait di dalam bisnis kan di keuangan sendiri itu banyak sistem-sistem mengenai pencatatan keuangan tuh. Kayak yang lu pelajarin di kampus ada apa namanya Dahir gitu, sistem yang membantu gitu. Tapi sebenarnya tadi sih balik ke yang tadi, tetap dibutuhkan people gitu buat Input. apa namanya menginput gitu, melakukan kegiatan dari si sistem itu. Cuman cuman memang mungkin segi persaingan ya. Kalau misalnya gue boleh ngomong jujur tuh segi persaingan memang jadi agak lebih ketat karena dari namanya sistem itu kan mempermudah suatu kegiatan kan. Nah, ketika itu jadi mudah, berarti kan nggak butuh jadi cara cara apa kebutuhan dari orang itu sendiri kan jadi agak lebih sedikit gitu. Makanya kalau menurut gue sekarang itu lu wajib eh, belajar nggak cuma secara teorinya doang, tapi kira-kira sistemnya itu kayak gimana nantinya. Terus lu kira-kira bisa sistemnya apa aja gitu, lu harus pelajarin apa aja gitu. Kalau menurut abang nih bang, seandainya bisnis nih, apakah bisa diterganti sama AI atau enggak bang? Yang tadi sih bagian tadi sebenarnya kalau tergantikan mungkin enggak ya, tetap butuh orang buat mengorganisir sistem itu ya. Tapi mungkin ketika kebutuhannya tadi misalnya 10 Jadi terus lebih bisa jadi sedikit, 5 gitu. Nah, itu karena lebih mengerucut. iya karena teknologi itu mempermudah sih. Iya sih. Eh, Apa pasti mudah lah jadinya. betul, Biar kayak simple lah jatuhnya. betul. Biar cepat kerjanya. Mungkin dari Janitra ada yang mau ditanya lagi sih. Boleh nih. Kita tanya jawab dulu nih. Kita santai aja bang ya, santai ya. Menurut abang-abang nih, solusi buat bisnis itu apa? Solusinya buat anak. Mungkin kan sekarang kali ke arah perminatan ya. Nah, solusinya apa bang buat teman-teman, buat ngajak teman-teman. Solusinya. Apa namanya? Ini buat kedepannya ya. Karena menurut gue tadi, pertama lu harus pelajarin mengenai akuntansi dasar itu penting banget tuh. Ketika misalnya lu masih belum yakin nih akuntansi dasar lu masih lupa-lupa gitu, lu pelajarin ulang dah hal itu dan terus terkait dengan prospek kedepannya itu yang tadi gue bilang sih itu kan lapangan pekerjaan kan cukup banyak ya. Jadi walaupun teknologi itu masuk, tapi kan namanya bisnis itu kan berkembang, akan semakin banyak gitu menurut gua bisnis itu ya. Karena bisnis teknologi sendiri, misalnya ada bisnis mengenai lu buat sistem gitu. Nah, tapi tetap aja nih lu butuh orang keuangan buat mencatatkan transaksi lu nih. Terus melaporkan kira-kira bisnis lu akan seperti apa ke depannya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kalau menurut gua lapangan pekerjaan tetap bakal banyak. Cuman emang yang harus lu perdalamin adalah ilmu terkait dengan digitalisasinya. Oh, digitalnya. Ya, digitalisasinya tuh harus lu pelajarin juga, nggak bisa lu asal teori yang sekarang ada gitu, misalnya teori kayak pencatatan tuh debit kredit dan sebagainya gitu sih. Betul, gengs, teman-teman. Seandainya kalian mau masuk konsentrasi bisnis, nggak usah takut. Lapangan kerjanya luas kok, masih banyak. Audit juga pasti nggak bakal kalah sih. Yang Jadi ngadu. bukan di sini gue mau mengelulukan audit ya, tapi bagi teman-teman yang lagi kebingungan gitu mau ngambil konsentrasi mana, tetap fondasinya hal paling mendasar itu teman-teman harus paham pencatatan akuntansi itu yang paling fundamental lah sifatnya. Jadi mau kalian pilih konsentrasi apapun, akuntansi itu harus menjadi pakem gitu, pegangan kita, minimal bisa ngejurnal lah gitu. Kemudian teman-teman juga dituntut untuk harus selalu update gitu terkait perkembangan, entah itu dari standar-standarnya ataupun isu-isu yang ada di dunia akuntansi. Karena menurut gue ya 4 konsentrasi ini hanya cabang ilmu dari akuntansi aja. Induknya tetap sih di akuntansi. Mau kalian di pajak juga nanti bakal ketemu akuntansi, jurnal-jurnalnya, di audit juga iya, keuangan apalagi ya.
Ya gitu lah. Syariah juga sama kan, cuma Betul. karena basis syariah aja. Gitu. Jadi ya oke lah mau pilih apa juga. Yang penting ikutin kemauan diri sendiri dah. Jangan sampai milih ya, cuma ikut-ikutan gitu. Iya, betul betul. Iya gitu sih. Ya mungkin intinya sama aja ya, semua konsentrasi. Yang penting sesuai dari passion dari kalian aja semua nih. Lebih milih ya audit atau bisnis atau syariah. Ah iya, udah. Nah, itu sebenarnya gini sih. Itu kan eh apa namanya? Kita membuka pandangan nih. Kira-kira audit itu seperti apa? Terus kemarin kan perpajakan sama syariah juga dibahas kan seperti apa gitu. Lu kalau menurut gue sih apa namanya? Lu harus tahu masing-masing itu kayak gimana, baru lu bisa mutusin kan. Lu kira-kira arah lu tuh mau kemana? Ilmu apa yang mau lu perdalam dari akuntansi itu sendiri gitu sih. Oh berarti ya syariah sama pajak udah dibahas sebelumnya. Udah. Berarti ini syariah keuangan Bisnis sama ini audit. Oh, oke oke. Mungkin nih bisa jadi jawaban bagi teman-teman yang lagi bingung kali ya. Tuh. Mungkin dari Janitra ada yang mau ditanya lagi? Apa ya? Menurut Kalau dari gue sih nggak ada. Mungkin eh, Lu juga lagi bingung dong. Jujur sih, berdua lagi. kalau Lu berdua lagi ke akuntansi keuangan nih. Mumpung ada orangnya. menurut gue ya bang ya, emang masih bingung sih, masih bayang-bayang lah jatuhnya, mau itu mau pajak atau audit. Karena kan jujur dulu pengen sih ibarat kayak mau pajak, tapi pas sosialisasi yang tadi ada audit, menarik nih. Makanya ibarat kayak aduh, bayang-bayang apa ya, mau apa konsentrasi. Karena kita sharing sama abang yang audit. Ada pandangan nih jatuhnya nih. Saya juga dapat pandangan juga pas tadi podcast pertama yang membahas pajak. Nah, itu saya juga dapat pandangan biar apa ya? Saya bisa fokus kemana nih buat solusinya. Buat Bang Reja. kalau gue sih untuk saat ini masih condong ke audit ya. Ya. Walaupun ya walaupun kayak masih kadang suka bingung gitu antara milih audit atau pajak. Karena kan dari bokap itu kan konsultan pajak kan. Ya jadi kayak masih bingung nih kalau misalnya audit kan susah, kayak ya bisa belajar ke abang-abang sih, abang-abang alumni yang atas. Sedangkan kan kalau pajak kan bisa nanya kayak ke bokap atau keluarga gitu kan. Ya mungkin untuk kali ini pengen nyoba di audit sih. Ya. Berani beda ya berarti itu. Ya, karena pajak dulu sih coba-coba. Tapi coba-coba itu ya harus cepet memastikan juga mau arah mana, biar takut salah jurusan repot lagi seandainya 1 tahun lagi. Karena kalau misalnya udah menentukan ya, udah memilih gitu, apalagi passion yang dipilih gitu. Jadi passion kita, bener ya, percaya prosesnya itu nggak bakal kerasa. Kayak ya atlet-atlet aja gitu ya, pemain bola misalnya, dia nggak bakal bosen tuh latihan keras-keras gitu. Pas udah jamnya kerja, udah pasti dia mau main gitu, nggak mau dia duduk jadi cadangan gitu. Karena itu ya atas dasar dari passion mereka gitu, passion dia. Kalau misalnya dia udah latihan aja mas-masan ya, udah deh. Gagal total. Kalah saing gitu. Ya mungkin dicukupkan aja kali Bang ya untuk podcast kali ini, biar ya nggak usah panjang-panjang juga lah ya. Iya, semoga yang nonton ini punya pandangan lah soal seputar audit sama bisnis gitu. Mungkin dari Bang Raka sama Bang Yudi ada mau ngasih pesan-kesan gitu buat yang nonton. Dulu nih. Siapa dulu boleh? Oh ini dua-duanya bukan salah satu. Boleh. Ya, mungkin bagi teman-teman yang masih kebingungan, semoga bisa cepat menemukan jawabannya dan menentukan pilihannya. Jangan pernah menyerah ya, karena dulu gue lulus di tahun 2021, di mana semua orang terkena dampak dari krisis kesehatan ya. 7 bulan setelah lulus gue di rumah, bingung kerja mau di mana gitu. Gue nge-apply setiap hari, nggak ada yang
balasan gitu dari HR sampai di mana hari itu gue ngerasa kayak ini udah loker yang kemarin udah gue apply, loker yang kemarin gue sampai habisan loker, tapi alhamdulillahnya ada yang benar-benar kontak gue dan mau nerima gue, yaitu kantor gue yang sekarang. Dia nge-hire gue bukan karena skill gue yang gue punya, tapi dia ngasih kesempatan gue untuk berkembang. Jadi teman-teman terus berusaha, jangan pernah menyerah gitu. Capek itu pasti sih, tapi ya nikmatin aja prosesnya gitu. Bagus banget, mantap tuh. Mungkin dari Bang Raka. Kalau dari gue gini, apa namanya, jangan nyesel masuk ke akuntansi, karena akuntansi itu apa namanya, sebuah ilmu yang semua bisnis tuh menggunakan apa namanya, sistem akuntansi itu. Tapi lu juga harus melakukan update-update gitu terkait dengan tadi pedoman-pedoman, digitalisasi, karena setiap ilmu itu pasti berkembang dan lu nggak bisa stagnan di situ doang. Lu juga harus berkembang buat apa namanya, bersaing dalam pasar pekerjaan profesi akuntansi. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe.